Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 17 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Zora, Reno, dan juga Hilda yang digerebek di rumah teman Reno ya kawan-kawan, karena ternyata teman Reno itu adalah seorang kriminal. Ya, meski teman Reno akhirnya tertangkap, namun Reno, Zora, dan juga Hilda berhasil untuk kabur. Ya, yang lebih lucunya lagi, mereka malah justru tidak langsung membuka berkas yang mereka temukan ya kawan-kawan, malah mereka sibuk untuk berdebat karena mereka takut apabila sampai mereka tertangkap oleh pihak kepolisian, mereka pasti akan benar-benar mendekam di penjara ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Adam dan juga Amira saat itu sedang membahas tentang kerjasama yang mereka akan lakukan bersama dengan Aksa, karena Adam memiliki tugas yang cukup besar ya kawan-kawan, yaitu untuk merebut kembali klien dari perusahaan Rahardian yang saat ini dibajak oleh perusahaan Bagaskara ya. Namun pada saat itu tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di dalam kamar Adam, karena memang sebelumnya Kusno dan juga dua anak buah Lian yang lainnya menyusup ke rumah Adam untuk mencari informasi. Saat itu sempat terjadi baku hantam antara Adam, Yuda, dan juga beberapa orang suruhan Lian, hingga pada akhirnya Kusno pun tertangkap ya kawan-kawan, dan Yuda juga akhirnya mengetahui bahwa orang-orang yang menyusup ke sana adalah orang-orang suruhan Lian Bagaskara, sehingga Yuda menyuruh orang-orang tersebut untuk pergi dari sana. Dan di dalam rumah Adam saat itu Kusno sedang membuat drama, di mana Kusno menyalahkan Amira atas apa yang terjadi pada Kusno saat ini. Kusno bahkan sampai mencuri untuk melanjutkan hidup, padahal uang yang Amira dan juga Aksa kasih kepada Kusno itu banyak, namun uang itu selalu habis untuk judi ya kawan-kawan. Dan karena hal itu Galang pun menjadi semakin salah paham karena mengira bahwa Amira sudah tidak menganggap ayahnya lagi. Amira pun sangat bersedih ya kawan-kawan, hingga Aksa akhirnya menenangkan Amira dengan cara memeluk Aksa. Sementara itu di sisi lain, Bella saat itu membuka brankas yang ada di kamarnya ya kawan-kawan untuk memindahkan berkas-berkas dari brankas lama ke brankas yang baru. Namun tiba-tiba Bella terkejut karena brankas tersebut kosong. Bella pun langsung menelpon Aksa ya kawan-kawan agar Aksa bisa pulang. Aksa pun langsung pulang, dan saat itu di sisi lain Adam ternyata sedang mengejar Zaki. Zaki sempat tertangkap oleh Adam karena Zaki mengalami kecelakaan, namun Zaki berhasil kabur ya kawan-kawan, sehingga Adam pun terlihat begitu sangat kesal karena dirinya lagi-lagi gagal untuk memperlihatkan wajah orang jahat itu kepada Aksa dan juga Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti. Saat itu Reno, Hilda, dan juga Zora akhirnya telah sampai di rumah. Namun mereka benar-benar sangat berisik sekali, sehingga Bella saat itu melihat bahwa mereka sedang memegang berkas yang hilang di dalam brankas Bella ya kawan-kawan. Bella mencoba untuk merebut
berkas-berkas tersebut. Namun Reno membawanya lari keluar ya kawan-kawan, sehingga Aksa pun mengejar Reno hingga pada akhirnya berkas tersebut pun terjatuh ke air. Dan meskipun saat itu Hilda dan juga Zora akhirnya berhasil membuka berkas tersebut, ternyata berkas itu sudah hancur ya kawan-kawan. Ya, ini memang kesalahan mereka. Mengapa mereka tidak langsung membukanya sejak tadi ya kawan-kawan? Mereka malah membawa berkas itu pulang, sehingga berkas itu akhirnya tidak bisa dibaca sama. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, Bastian saat itu menanyakan apakah Aksa dan juga Amira sudah pergi untuk merebut kembali Pak Bram dari Lian Bagaskara. Namun, sekretaris Bastian mengatakan bahwa sepertinya mereka belum melakukan semua itu, dan bahkan mereka belum sampai di kantor saat ini. Bastian pun menjadi marah, dan Bastian sempat melihat ke CCTV, di mana di sana Bastian curiga ya kawan-kawan, karena ada berkas yang sedang mereka perebutkan. Setelah itu, Zora, Reno dan juga Hilda masuk ke kamar ya kawan-kawan, di mana mereka saling menyalahkan Reno. Dan tak lama setelah itu, Ica menelpon dan memberitahu bahwa Alfi telah hilang. Akhirnya Zora, Reno dan juga Hilda pun segera pergi ke tempat Ijah ya kawan-kawan, untuk membantu Ijah mencari Alfi. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bella sedang menyuruh Aksa untuk membuat kontrak baru ya kawan-kawan, untuk berjaga-jaga. Siapa tahu Amira memiliki niatan untuk kabur ya kawan-kawan, sehingga kalau ada kontrak pasti akan jauh lebih aman. Aksa pun membela Amira dan mengatakan bahwa dirinya sangat yakin Amira bukanlah orang seperti itu. Namun ketika Aksa hendak pergi ke kantor, Aksa memanggil-manggil Amira dan tidak ada jawaban, sehingga Aksa pun mencari ke kamar dan bahkan sampai ke kamar mandi ya kawan-kawan. Dan momen lucu pun terjadi karena Aksa tiba-tiba nyelonong ya kawan-kawan, membuka pintu kamar mandi padahal Amira sedang pipis. Hal itu membuat Amira benar-benar sangat kesal dengan Aksa, karena Amira mengira bahwa Aksa telah mengintip dirinya. Sementara itu di sisi lain, Bastian akhirnya mendapatkan informasi terbaru dari anak buahnya ya kawan-kawan, tentang pernikahan Amira dan juga suaminya. Anak buah Bastian mengatakan bahwa Amira menikah dengan suaminya itu sekitar bulan Desember, dan setelah itu Amira ikut dengan suaminya pergi ke Jakarta. Ya, hal itu pun membuat Bastian menjadi semakin yakin bahwa suami Amira itu sebenarnya adalah Aksa, karena di bulan Desember itu juga Aksa dan juga Bella pergi ke Banyuwangi, dan mereka membawa Amira untuk menjadi ART di rumah Bastian Rahardian. Bastian pun saat itu ingin segera bertemu dengan Amira dan juga Aksa untuk membicarakan tentang permasalahan ini. Wah, seru banget ya kawan-kawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah rahasia. Ya, sepandai-pandainya kita menyembunyikan rahasia, pasti lama-kelamaan akan terbongkar juga ya kawan-kawan. Nah, makanya nih, jangan suka berbohong, karena sekecil apapun kebohongan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lain, dan nantinya kebohongan itu akan menjadi besar, dan setelah kebohongan itu terungkap, itu akan sangat berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu
yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.